Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah kembali mempertemukan kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kembali bertatap muka, untuk kembali berjumpa dengan tayangan program dahsyatnya Ramadanku bersama Al-Hamid Channel. Salawat dan salam selalu kita panjatkan, selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Sahabat Al-Hamid Channel, pada pertemuan ini kita akan membahas tema yaitu kiat-kiat menjaga nilai puasa Ramadan, yaitu dengan menjaga adab-adab selama kita berpuasa Ramadan. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Arifin dari pengajar MA Al-Hamid Banjarmasin. Di sini kami mengutip tentang adab-adab puasa Ramadan yang kami ambil dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yaitu yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di dalam kitab beliau menerangkan beberapa adab tentang puasa Ramadan. Ya, insyaallah dengan adab ini puasa kita semoga menjadi puasa yang sempurna, semoga menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan ada beberapa adab yang menjadikan puasa kita sempurna. Beliau mengatakan adabnya, walishaimi adabun la yakmulu siyamuhu illa biha. Dan bagi orang yang berpuasa itu mempunyai adab, dan tidak akan sempurna puasanya tanpa adab-adab tersebut. Famin ahamiha ayah wawza lisanahu anil kizbi wal ghibati wa anil haudi fi ma la ya'nihi. Pertama, beliau mengatakan termasuk yang terpenting adalah yaitu menjaga lisannya, menjaga lidahnya daripada berbohong atau berdusta, wal ghibati dan ghibah, wa anil haudi fi ma la ya'nihi ataupun berkecimpung daripada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, untuk itu ketika kita berpuasa maka lebih baik kita banyak diam. Karena ketika kita mulai berbicara, ketika kita mulai banyak bicara, maka akan banyak kesalahan yang ditimbulkan daripada perkataan ataupun pembicaraan tersebut. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis beliau, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia
berbicara yang baik atau diam. Maksudnya, kata ulama adalah tafakkar qabla an tatakallam, yaitu berpikirlah sebelum kita bicara. Jangan dibalik, berbicara dulu, setelah itu kita hanya berpikir, karena sesuatu yang sudah keluar dari mulut kita itu tidak akan bisa kembali. Untuk menjaga kita tidak berdusta, tidak gibah, ini pastinya ada hubungan dengan orang lain. Makanya ketika kita berpuasa lebih baik kita diam di rumah jikalau itu memang memungkinkan. Kita diam di rumah atau tidak berkumpul-kumpul. Kalaunya kita diharuskan karena kita suatu pekerjaan berkumpul, maka kita harus menjaga pembicaraan kita, menjaga lidah kita. Karena ketika berkumpul atau berpandiran atau mengobrol itu ditakutkan, dikhawatirkan akan memunculkan yang namanya ghibah dan yang lainnya. Dan beliau lagi melanjutkan adab-adabnya, wa yahfazu ainahu wa udhunahu anil istima'i wan nazari ila ma la yahillu lahu. Dan kata beliau, hendaklah ia menjaga matanya dan telinganya daripada mendengar dan melihat sesuatu yang kada halal baginya. Nah, untuk itu maka tadi kiatnya adalah kita diam di rumah. Ternyata karena kita sudah dengan kemajuan teknologi yang dimana ketika kita membuka HP banyak yang dilihat, banyak yang didengar. Untuk itu maka ketika kita berpuasa kita kurangilah untuk bersosial media untuk menjaga kesempurnaan puasa kita. Bahkan di sini beliau melanjutkan wa ila ma yu'addu fudulan anil halal, bahkan daripada sesuatu yang tidak perlu Jasidin. Nah, yang mendengar yang haram, yang melihat yang haram itu sudah pasti kada boleh. Dan bahkan Jasidin di sini jangan sampai atau jangan melihat ataupun mendengar sesuatu yang tidak perlu. Dan beliau lagi melanjutkan adabnya, wa kadzalika yahfazu batnahu an tanawulil haram wasyubhat. Dan Jasidin hendaklah yang menjaga apanya, menjaga perutnya daripada makan makanan yang haram dan syubhat atau yang tidak jelas halal dan haramnya. Wa khususan indal iftar, apalagi ketika hendak berbuka. Nah, kita sudah puasa seharian, kita jaga puasanya. Nah, dan ketika berbuka pun kita juga makanannya. Ya jutahidu jiddan, benar-benar menjaga Allah yuftira illa alal halal. Jangan sampai kita buka puasa kecuali dengan makan makanan yang halal. Qala ba'du salaf idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tuftiru wa inda man tuftiru. Nah, kata beliau Jasidin, kata sebagian ulama salaf, apabila engkau berpuasa panzur ala ayyi syai'in tuftiru, maka hendaklah kamu perhatikan dengan sesuatu apa engkau berbuka, halalkah atau haramkah. Wa indaman tuftiru, dan di tempat siapa engkau berbuka puasa, misalnya ada undangan buka bersama, kita lihat. Nah, kalaunya memang orang yang mengundang kita itu pekerjaannya yang kita ketahui jelas keharamannya, maka lebih baiknya kita tidak mendatanginya. Walaupun kita mendatanginya karena tidak enak atau kada nyaman, kita datangi tapi kada makan, supaya menjaga puasa kita tadi daripada sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasanya. Isyaratun ilal hissi ala tahri wal ihtiyat fi ma yubtiru alaihi. Nah, Jasidin itu adalah sebuah isyarat ataupun motivasi, dorongan supaya kita berhati-hati menjaga makanan ketika kita berbuka puasa. Nah, beliau melanjutkan lagi daripada adab-adab orang yang berpuasa, yaitu wa kadzalika yahfazu as-shaimu jami'a jawarihi an mulabasatil asam. Nah, dan Jasidin, kita hendaklah menjaga semua anggota tubuh kita daripada melakukan dosa. Cuma anil fudul, dan daripada sesuatu yang kada perlu. Tabidalika, maka dengan adab-adab ini
sempurnalah puasa kita, wa yazku, dan bersihlah puasa kita. Nah, maka banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa daripada puasanya, hanya melapahkan, hanya mencapaikan dirinya dengan menahan haus dan lapar. Wa kam min shaimin yut'ibun nafsahu bil ju' wal 'atshi wa yusilu jawarihahu fil ma'asi. Nah, berapa banyak Jaksidin orang yang berpuasa ini hanya memayahkan, hanya mencapaikan dirinya, tetapi ia membiarkan anggota badannya dalam perbuatan maksiat. Fayufsidu bidzalika shaumahu, maka ia tidak sadar bahwa hal itu adalah merusak puasanya. Wa yudayyi'u bidzalika ta'abahu, dan ia menyia-nyiakan kelelahannya. Uyuhnya seharian puasa, menahan haus dan lapar, tetapi tidak ada mendapatkan daripada puasanya tadi, melainkan hanyalah lapar. Kama qala alaihi salatu wassalam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal 'atashu. Berapa banyak daripada orang yang berpuasa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada baginya pahala daripada puasanya, melainkan ia hanya mendapatkan haus dan lapar. Wa tarkul ma'asi wajibun 'alad dawam, dan meninggalkan maksiat Jaksidin itu wajib selamanya. Ala shaim wa al muftir, baik ketika kita puasa ataupun ketika kita ada puasa. Wa yara anna shaima aula bit tahaffuzi wa huwa alaihi aujabu wa akadu. Nah, akan tetapi Jaksidin, yang namanya orang yang berpuasa itu lebih menjaga lagi. Nah, karena kalau kita maksiatnya di luar puasa itu kita berbuat dosa, tetapi kalau kita berpuasa melakukan maksiat itu tidak hanya berdosa tetapi juga menghilangkan daripada pahala puasa kita, menghilangkan daripada nilai puasa kita. Fafham, maka Jaksidin pahamilah ataupun renungkanlah apa yang beliau sampaikan. Qala alaihi salam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaghfus wala yafsuq wala yajhal. Apabila kalian berpuasa atau salah seorang kalian berpuasa, maka janganlah berbicara yang tidak baik, wala yafsuq, jangan berbuat yang tidak baik, wala yajhal, dan jangan berbuat kebodohan. Fa inni mu'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Apabila ada seseorang yang mencaci kita, menyambati atau menghina kita, atau mengajak kita berkelahi, mengajak kita ribut, maka katakanlah kepadanya inni shaimun. Nah, ketika ada yang mencaci, ketika ada yang menyambati, ketika ada yang menghina, jangan kita hiraukan. Nah, sebagaimana yang biasa dilakukan ataupun yang biasa kita dengar cerita daripada Nabi kita Muhammad SAW ataupun orang soleh, ketika mereka dicaci maki, ketika mereka dihina, tidak membalas cacian tersebut dengan cacian. Apalagi ketika kita berpuasa, jangan kita hiraukan. Nah, karena yang demikian itu bisa merusak daripada puasa kita. Dan selanjutnya beliau lagi melanjutkan daripada adab-adab puasa. Wa min adabi shaim alla yuksira an-nauma bin nahari wa la yuksira al-akla bil laili. Nah, dan jangan ketika kita berpuasa jangan banyak tidur atau jangan banyak guring. Habis sembahyang subuh guring, habis itu bangun sembahyang zuhur, habis itu guring pulang sembahyang asar, habis itu anak buka bangun pulang. Nah, jadi jangan kayak itu Jaksidin, karena itu bukan orang yang berpuasa, bukan orang yang berpuasa, karena bukan tujuan puasa. Karena tujuan puasa adalah salah satunya yaitu merasakan yang namanya kehausan, merasakan yang namanya kelaparan. Dengan haus dan lapar tadi, maka akan terdidik nafsu kita, akan lemah jadinya syahwat kita ataupun keinginan kita yang kada baik. Karena dengan lapar tadi
akan menjadi teranglah hati kita. Wala yaksirul akla bil laili, dan jangan juga jasidin malam, ketika malam membalas banyak makan. Nah, jadi jangan, itu bukan tujuan daripada puasa. Wadzalika syiru shaumi wa maqsuduhu wal yaqtasid fi dzalika hatta yajida masaju wal atasu. Nah, dan hendaklah berkeinginan daripada yang demikian itu hatta yajida, sehingga ia mendapatkan rasanya lapar dan haus. Fatatahazzaba nafsuhu wa tadha'afa syahwatuhu, maka dengan lapar dan haus tadi maka akan terdidik nafsunya dan akan melemahkan nafsunya dan akan teranglah hatinya. Wadzalika syiru shaumi wa maqsuduhu, dan itulah rahasia puasa dan maksud-maksudnya. Dan itulah sebagian daripada adab-adab puasa yang disampaikan di dalam kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan ini Allah memberikan kita manfaat, keberkahan. Mudah-mudahan Allah menolong kita untuk menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Dan ulun mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.